Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran gerak lurus bagian yang keempat yang membahas contoh soal atau latihan soal gerak lurus berubah beraturan atau biasa disingkat GLBB. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kemudian, kunjungi juga web bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Ini hanya untuk mengingatkan kembali rumus atau persamaan-persamaan dalam GLBB yang sudah diturunkan pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, yang pertama, rangkuman rumus GLBB dipercepat. Nah, perlu diketahui bahwa setiap persamaan itu hanya terdiri dari 4 besaran. Nah, pada rumus yang pertama, yaitu besaran A itu adalah percepatan, kemudian PT adalah kecepatan akhir, kemudian P0 ada kecepatan awal, dan T adalah selang waktu. Nah, dalam persamaan yang pertama itu tidak ada S atau tidak ada perpindahan. Kemudian pada persamaan yang kedua juga ini ada 4 besaran dan tidak ada S atau perpindahan. Sebenarnya rumus pertama dan kedua ini sama saja variabelnya. Kemudian yang rumus yang ketiga juga ini terdiri dari 4 besaran, yaitu S, P0, T, dan A. Dan pada persamaan yang ketiga ini tidak ada kecepatan akhir. Kemudian yang keempat juga terdiri dari 4 besaran, PT, P0, A, dan S. Dan di sini tidak ada T atau selang waktu. Kemudian untuk GLBB diperlambat, nah nilai percepatannya itu akan bernilai negatif. Hal ini disebabkan karena kecepatan akhirnya itu lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan awal. Nah, percepatan yang bernilai negatif itu dinamakan dengan perlambatan. Berikut adalah rangkuman rumus GLBB diperlambat. Nah, untuk GLBB diperlambat ini sama saja dengan GLBB dipercepat. Karena A-nya itu bernilai negatif, maka di sini berubah menjadi negatif. Nah, negatif ini seperti tadi sudah dijelaskan diakibatkan karena kecepatan akhir itu lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan awal. Oke, kita mulai soal nomor 1. Sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan awal 40 meter per sekon, kemudian direm dengan perlambatan 2 meter per sekon wadat. Hitunglah A, setelah berapa detik mobil itu berhenti, kemudian B, setelah berapa meter mobil itu berhenti. Dari soal itu diketahui kecepatan awalnya adalah 40 meter per sekon. Kemudian A-nya, di sini A-nya itu adalah perlambatan, besarnya adalah 2 meter per sekon wadat. Kemudian PT-nya sama dengan 0. Mengapa ini 0? Karena mobil itu akhirnya itu berhenti. Nah, dari soal yang ditanyakan adalah berapa detik mobil itu berhenti, atau yang ditanyakan adalah selang waktu. Kemudian yang B-nya, setelah berapa meter mobil itu berhenti, berarti yang ditanyakan adalah jaraknya. Oke, kita langsung jawab saja. Yang A, setelah berapa detik mobil itu berhenti. Nah, kita bisa menggunakan ini rumus percepatan. Nah, untuk menentukan rumus mana yang dipakai, kita lihat diketahuinya. Nah, di sini ada P0, A, PT, dan yang ditanyakan itu adalah T. Jadi kita gunakan rumus yang memiliki 4 besaran ini, yaitu A sama dengan PT min P0 per T. Nah, yang ditanyakan adalah T. Nah, T-nya ini tinggal dikalikan silang saja atau tukar tempat ya. Jadi T sama dengan PT-nya sama dengan 0 karena tadi berhenti ya. Kemudian kecepatan awalnya adalah 40 meter per sekon. Kemudian A-nya
adalah min 2 karena di sini tadi perlambatan. Nah, seperti sudah dijelaskan di awal bahwa perlambatan itu adalah percepatan yang nilainya adalah negatif. Jadi di sini A-nya bernilai negatif. 0 dikurangi 40 sama dengan min 40. Min 40 dibagi 2 sama dengan 20 detik. Kemudian yang B, nah yang ditanyakan setelah berapa meter mobil itu berhenti. Nah, kita gunakan rumus pi t kuadrat sama dengan pi 0 kuadrat min 2AS. Nah, kita lihat dari diketahui ini yang mengandung pi 0, A, pi t, dan S itu adalah rumus pi t kuadrat sama dengan pi 0 kuadrat min 2AS. Pi t-nya atau kecepatan akhirnya itu sama dengan 0, kemudian kecepatan awalnya sama dengan 40 dikuadratkan min 2, A-nya sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan adalah S-nya. Ingat, soal ini merupakan soal GLBB diperlambat dengan perlambatan yang besarnya adalah 2 dan di sini bertanda negatif. Nah, tinggal menghitung saja. 0 dikuadratkan sama dengan 0, 40 dikuadratkan sama dengan 1600, 2 kali 2 sama dengan 4 dikalikan dengan S. Kemudian 4S-nya pindah ruas ke sini jadi positif. Jadi 4S sama dengan 1600. S itu sama dengan 1600 dibagi 4 sama dengan 400 meter. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh oleh mobil ya, dimana mobil tersebut itu memiliki kecepatan awal 40 meter per sekon dan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian berikutnya soal nomor 2. Sebuah benda bergerak lurus berubah beraturan, mempunyai grafik hubungan jarak atau S terhadap waktu atau dan waktu seperti grafik di bawah ini. Hitunglah A, kecepatan benda, B, kecepatan awal benda. Dari soal itu diketahui ini adalah merupakan grafik hubungan perpindahan atau jarak terhadap waktu. Sumbu vertikal ini adalah perpindahan atau jarak, kemudian sumbu horizontalnya merupakan waktu. Grafik ini menggambarkan yaitu pada saat benda telah bergerak 2 detik menempuh jarak 2 meter. Kemudian ketika benda tersebut telah bergerak 4 detik menempuh jarak 8 meter. Jadi dari gambar ini diketahuinya S1-nya itu 2 meter, yaitu pada saat benda telah bergerak 2 sekon. Kemudian S2-nya 8 meter, yaitu pada saat benda tersebut telah bergerak 4 sekon dari awal. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapakah percepatan benda dan kecepatan awal bendanya. Nah, dari soal ini yang diketahuinya ini hanya 2 variabel, yaitu perpindahan dan waktu. Tapi dari masing-masing variabel itu diketahui 2 buah. T-nya ada 2 buah, yaitu pada saat T1 2 sekon, kemudian T2 2 sekon. Kemudian S-nya juga demikian. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita memerlukan 2 buah persamaan, yaitu persamaan pada saat T sama dengan 2 sekon dan S-nya itu 2 meter. Kemudian nanti persamaan yang keduanya pada saat T-nya 4 sekon, S-nya itu adalah 8 meter. Kemudian persamaan atau rumus mana yang digunakan? Nah, rumus yang ada S, T, pi 0, dan A. Oke, kita langsung jawab saja. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah percepatan benda. Nah, rumus yang digunakan yaitu rumus yang ada S, T, pi 0, dan A, yaitu rumus perpindahan. Nah, untuk keadaan yang pertama, S1 sama dengan pi 0 kali T plus setengah AT 1 dikuadratkan. Ini T-nya T1 ya. Kita masukkan S1-nya sama dengan 2, pi 0-nya belum diketahui. Ini yang ditanyakan juga ya. Kemudian T-nya 2 sekon ditambah setengah. Nah, A-nya ini yang ditanyakan
T1-nya itu adalah 2 dikuadratkan. Kita kalikan, 2 dikuadratkan itu sama dengan 4. Nah, ini tinggal kita kalikan ya. Pi 0 kali 2 sama dengan 2 pi 0, kemudian setengah kali 4 sama dengan 2 dikalikan dengan A. Kemudian ini bisa diperkecil ya, yaitu dengan cara dibagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1 ya. 2 bagi 2 sama dengan 1, 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi ini merupakan sebuah persamaan. Jadi 1 sama dengan pi 0 plus A. Dan ini kita namakan dengan persamaan ke-1. Kemudian untuk mencari persamaan yang keduanya dari keadaan yang kedua, yaitu pada saat T sama dengan 4 dan S-nya sama dengan 8. Jadi S2 sama dengan 8 sama dengan pi 0. Nah, T-nya di sini T2 sama dengan 4 ditambah setengah A T2 dikuadratkan. Nah, T2-nya sama dengan 4 dikuadratkan. 4 dikuadratkan sama dengan 16. Tinggal menghitung saja. Pi 0 kali 4 sama dengan 4 pi 0, setengah kali 16 sama dengan 8 dikalikan dengan A, jadi 8A. Nah, kemudian ini juga bisa kita perkecil dengan cara membaginya dengan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2, 4 dibagi 4 sama dengan 1, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dan ini merupakan persamaan yang kedua. Nah, dalam matematika, kalau ada dua variabel yang belum diketahui, yaitu di sini pi 0, di sini A, di sini juga sama pi 0, di sini A. Nah, untuk menyelesaikannya bisa dengan cara substitusi, kemudian bisa juga dengan cara eliminasi. Nah, kita gunakan dulu cara yang pertama, yaitu penyelesaian dengan cara substitusi. Nah, persamaan satunya kita rubah menjadi pi 0 sama dengan 1 min A. Jadi A-nya ini dipindah ruaskan ke sini sehingga nilainya itu menjadi min. Kemudian substitusi itu mengganti ya. Ini adalah persamaan yang kedua, 2 sama dengan pi 0 plus 2A. Nah, pi 0 ini diganti dengan 1 min A atau disubstitusi ya. Jadi pi 0 ini disubstitusi dengan 1 min A. Nah, sekarang tinggal memasukkan atau mengganti pi 0 ini dengan 1 min A. Jadi 2 sama dengan 1 min A ditambah 2A. Min A ditambah 2A itu sama dengan A. Atau min 1A ditambah 2A itu sama dengan A. Kemudian satunya ini dipindah ruaskan ke sini sehingga menjadi negatif. Maka besarnya A itu sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah besarnya percepatan benda. Kemudian penyelesaiannya ini dapat juga dilakukan dengan cara eliminasi. Ini adalah persamaan yang kedua. Yang ini 2 pi 0 plus 2A. Kemudian yang ini persamaan yang pertama, 1 min pi 0 plus A. Kemudian, nah, supaya ini nilainya 0, maka persamaan ini harus dikurangi dengan persamaan ini. Jadi di sini min. Nah, kebetulan kedua persamaan ini sudah ada yang sama koefisiennya. Jadi ini 1, ini juga 1. Nah, kalau misalkan tidak sama, ini bisa dikalikan di sini dengan koefisiennya yang dibalik. Jadi kalau misalkan ini 2, ini 1, jadi kalikan ini 2 kali 1. Nah, kalau ini kan sudah sama ini, jadi tidak perlu dikalikan. Nah, sedang 2 dikurangi 1 sama dengan 1, kemudian 1 pi 0 dikurangi 1 pi 0 sama dengan 0, kemudian 2A dikurangi A itu sama dengan A. Maka besarnya A itu sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, ini cara yang kedua untuk mencari A dari dua persamaan, yaitu 1 sama dengan pi 0 plus A, kemudian 2A, kemudian 2 sama dengan pi 0 plus 2A. Kemudian untuk jawaban yang B saya kira tidak sulit. Untuk kecepatan awal ini
tinggal disubstitusikan aja. Nah, tadi di sini besarnya P0 itu sama dengan 1 min A. Nah, A-nya sudah diketahui 1. Ya. Jadi 1 min 1 sama dengan 0. Jadi kecepatan awal benda dari grafik hubungan S per T ini, nah, besar kecepatan awalnya itu sama dengan 0 dan percepatannya adalah 1 meter per sekon dikuadratkan. Kemudian berikutnya soal nomor 3. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 8 meter per sekon dikuadratkan. Jika kecepatan awal benda 6 meter per sekon, menempuh jarak 4 meter, tentukanlah A. Kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter. Jadi di sini yang tanyakan adalah pt, atau kecepatan akhir setelah menempuh jarak 4 meter. Kemudian yang B, yaitu waktu untuk menempuh jarak 4 meter tersebut. Dari soal itu diketahui kecepatan awal benda 6 meter per sekon, kemudian percepatannya 8 meter per sekon, ini A-nya adalah percepatan ya. Kemudian jarak yang ditempuhnya adalah 4 meter. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan akhir atau kecepatan setelah menempuh jarak 4 meter dan waktu tempuh setelah menempuh jarak 4 meter. Nah, untuk mencari besarnya pt, nah, kita bisa menggunakan rumus yang ada P0-nya, kemudian A, S, dan pt. Oke, kita langsung jawab. Nah, yang ditanyakan untuk yang A adalah kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter. Nah, rumus yang ada variabel P0, A, S, dan pt adalah pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2AS. Ini tandanya plus karena dipercepat. Pt kuadrat sama dengan P0. Nah, P0-nya adalah 6 dikuadratkan, kemudian 2. Nah, A-nya itu adalah 8 dan S-nya itu sama dengan 4. Tinggal menghitung saja. 6 dikuadratkan 36, 2 kali 8 16, 16 kali 4 sama dengan 64. 36 ditambah 64 sama dengan 100. Nah, yang 100 ini adalah pt kuadrat. Maka besarnya pt adalah akar dari 100. Nah, akar dari 100 adalah 10. Jadi besarnya pt atau kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter adalah 10 meter per sekon dikuadratkan. Kemudian yang B, nah, waktu untuk menempuh jarak 4 meter. Nah, kita bisa menggunakan rumus pt sama dengan P0 plus A kali T. Pt-nya sudah ada, besarnya 10 dari jawaban yang A, kemudian P0-nya 6 dari diketahui, kemudian A-nya juga ada dari diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah T. Jadi ini tinggal pindah ruas ke sini, jadi negatif, jadi 10 min 6 sama dengan 8T. 10 dikurangi 6 sama dengan 4 sama dengan 8T. Jadi T sama dengan 4 dibagi 8. Atau sama dengan 1/2. Jadi diperkecil ini ya. Ini dibagi 4, ini dibagi 4. Jadi 1/2. Atau sama dengan 0,5 sekon. Oke, itu jawaban soal nomor 3. Kemudian berikutnya soal nomor 4. Sebuah mobil mula-mula diam. Kemudian mobil tersebut dihidupkan dan mobil bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 10 sekon, mesinnya dimatikan sehingga mobil mengalami perlambatan tetap dan mobil berhenti 10 sekon kemudian. Jarak yang ditempuh mobil mulai dari saat mesin dihidupkan sampai berhenti adalah titik-titik. Nah, dari soal itu diketahui mobil ini dalam keadaan diam awalnya ya. Jadi kecepatan awalnya itu sama dengan 0.
Kemudian mobil tersebut bergerak dan dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, percepatannya ini kita namakan dengan A1 dan P0 nya kita namakan dengan P01. Nah, mobil tersebut hidup hanya 10 detik. Kemudian mobil tersebut itu dimatikan, berarti kan awalnya itu bergerak. Nah, 10 detik kemudian baru mobil tersebut itu berhenti. Nah, kita namakan di sini kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan itu berapa jarak mulai dari saat mesin itu dihidupkan sampai dengan berhenti. Oke, kita langsung jawab saja. Nah, untuk menjawab soal ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara menghitung luas di bawah grafik. Nah, soal ini kalau dibuat grafiknya adalah sebagai berikut. Mula-mula ini kecepatannya itu 0, atau mula-mula ini dalam keadaan diam. Kemudian dipercepat, nah sampai kecepatannya itu kita namakan dengan Pt, atau lebih tepatnya nanti dinamakan dengan Pt1 dalam waktu 10 detik. Kemudian mobil dimatikan dan mobil tersebut tuh kecepatannya itu berkurang atau diperlambat. Nah, memerlukan waktu juga sama, ini 10 detik. Sehingga dari mulai diam, kemudian dipercepat, kemudian dimatikan, ini masih jalan ya. Nah, waktu yang diperlukannya adalah 20 detik. Nah, yang ditanyakan itu berapa jaraknya. Nah, untuk menghitung jarak itu dapat dilakukan dengan cara menghitung luas di bawah grafik ini. Jadi jarak itu sama dengan luas dari segitiga ini, atau S sama dengan luas di bawah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Nah, luasnya di sini berbentuk segitiga ABC. Nah, rumus dari luas segitiga itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah dari sini ke sini. Ini sama dengan T, dan tingginya adalah dari sini ke sini, atau sama dengan PT. Jadi S sama dengan setengah. Nah, T-nya itu sama dengan alasnya, ini sama dengan 20. Kemudian PT-nya, nah kita cari. Nah, untuk mencari besarnya PT atau tinggi daripada segitiga itu sama dengan PT1 sama dengan P0 plus A1 kali T1. Nah, PT1 itu adalah kecepatan saat di sini. P0-nya itu sama dengan 0, sebab mula-mula mobil tersebut itu dalam keadaan diam. Kemudian percepatannya, nah ini diketahui besarnya 2 meter per sekon. Kemudian waktunya itu adalah 10 detik. Jadi PT1-nya sama dengan 20 meter per sekon. Sehingga besarnya PT ini atau sama dengan tinggi daripada segitiga adalah 20. Jadi S sama dengan setengah kali 20. Jadi yang 20 ini adalah PT. Nah, setengah kali 20 sama dengan 10. 10 kali 20 sama dengan 200 meter. Jadi jarak yang ditempuhnya itu dari mulai diam, kemudian dipercepat, kemudian mesinnya diberhentikan. Nah, waktu mesinnya diberhentikan tersebut, mobil tersebut itu dalam keadaan bergerak tapi diperlambat, dan jarak yang ditempuhnya sama dengan 200 meter. Kemudian ini dapat juga dilakukan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan rumus GLBB. Nah, yang pertama itu jarak S1 atau jarak selama mobil tersebut itu hidup. Nah, untuk mencari jaraknya kita namakan dengan S1 sama dengan P0 kali T plus setengah AT dikuadratkan. P0 nya sama dengan 0, kemudian T nya sama dengan 10. Kemudian A nya, nah dari soal itu diketahui 2, kemudian T nya ini, nah waktunya adalah 10 detik. Tinggal mengalihkan saja ini, setengah kali 2 sama dengan 1, kemudian 10 dikuadratkan itu sama dengan 100. Jadi 100 kali 1 sama dengan 100. 0 kali 10 sama dengan 0 ditambah 100. Jadi S1 nya itu sama dengan 100 meter. Nah, ini jarak yang ditempuh oleh mobil saat mesin mobil tersebut itu hidup. Kemudian jarak S2 atau pada grafik ini dari B ke C.
Nah, rumusnya sama menggunakan rumus T sama dengan Pi 0 kali T plus setengah AT dikuadratkan. Nah, di sini Pi 0-nya sama dengan Pi T1. Jadi pada saat mobil tersebut dimatikan mesinnya masih jalan, maka kecepatan awal di B itu sama dengan kecepatan akhir dari mobil saat dihidupkan, yang besarnya adalah 20 meter per sekon. Kemudian Pi T2-nya ini sama dengan 0 sebab mobil tersebut itu berhenti. Kemudian dari grafik ini kita juga bisa mencari besarnya perlambatan. Nah, kita namakan dengan A2 sama dengan Pi T2 dikurangi dengan Pi 02. Pi T2-nya itu sama dengan 0 ini. Kemudian Pi 02-nya sama dengan 20 dan memerlukan waktu dari mesin dimatikan sampai mobil tersebut itu diam yaitu 10 detik. Jadi 0 min 20 dibagi dengan 10 sama dengan min 2 meter per sekon. Nah, min ini menunjukkan bahwa mobil tersebut itu diperlambat. Jadi dari sini ke sini adalah GLBB diperlambat. Nah, tinggal memasukkan saja ke dalam rumus perpindahan. S2 sama dengan Pi 02 kali T2 min setengah A2 kali T2 dikuadratkan. Pi 02-nya itu sama dengan 20, T2-nya dari sini ke sini ini 20 dikurangi 10 ya, 10 sekon min. Nah, mengapa ini min? Karena merupakan GLBB diperlambat. Di setengah. Nah, A2-nya ini adalah perlambatan, besarnya adalah 2 dan T2-nya 10 dikuadratkan. Tinggal menghitung saja. 20 kali 10 sama dengan 200, kemudian setengah kali 2 sama dengan 1, 10 dikuadratkan sama dengan 100. Jadi 200 dikurangi 100 sama dengan 100 meter. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh oleh mobil setelah mesin mobil tersebut itu dimatikan. Maka jarak totalnya yaitu S1 ditambah S2 sama dengan 100 tambah 100. Jadi S totalnya sama dengan 200 meter. Nah, itu jawaban soal nomor 4. Jadi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara menghitung luas di bawah grafik. Mungkin ini yang lebih mudah ya. Nah, tapi harus dibuat dulu grafiknya. Nah, grafik ini berdasarkan soal dari nomor 4. Kemudian berikutnya soal nomor 5. Perhatikan grafik berikut ini. Dari grafik tersebut, jarak yang ditempuh selama 5 sekon adalah titik-titik. Nah, untuk soal ini saya tidak menuliskan diketahuinya langsung aja dari grafik. Nah, yang ditanyakannya adalah S-nya atau jarak yang ditempuh selama 5 sekon. Nah, grafik ini adalah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, kecepatan awal benda adalah 10 meter per sekon. Kemudian dipercepat menjadi 20 meter per sekon dalam waktu 2 sekon. Kemudian dari sini ke sini, ini merupakan GLB. Nah, karena kecepatannya di sini konstan, yaitu 20 meter per sekon. Kemudian dari C ke D, ini adalah GLBB diperlambat dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan kecepatan akhirnya itu sama dengan 0 atau benda tersebut itu berhenti. Nah, untuk menghitung besarnya jarak yang ditempuh ini bisa dilakukan dengan dua cara. Nah, cara yang pertama yaitu dengan cara menghitung luas di bawah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk menghitung luas di bawah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu, nah grafik ini saya bagi-bagi ya. S1 ini, kemudian S2 ini, kemudian ini adalah S3 dan ini adalah S4. Jadi untuk memudahkan menghitung luas di bawah grafik, saya bagi-bagi menjadi bentuk segi 4 dan bentuk segi 3. Nah, besarnya jarak, nah tadi dapat dihitung dengan cara menghitung
luas di bawah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk S1 yaitu berbentuk persegi panjang, jadi rumusnya adalah panjang kali lebar. Sedangkan S2 bentuknya adalah segitiga, maka rumus luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Dan S3 ini berbentuk persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar ditambah dengan S4. Nah, bentuknya ini adalah segitiga. Nah, rumus segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Oke, kita langsung aja masukkan nilainya. Untuk S1 ini panjangnya adalah 2 dan lebarnya adalah 10. Kemudian untuk segitiga ini S2 itu sama dengan setengah alas. Nah, alasnya itu dari sini ke sini sama dengan 2 dan tingginya adalah dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini sama dengan 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Kemudian yang ini luasnya panjang kali lebar. Panjangnya 2, itu 4 dikurangi 2. Kemudian lebarnya itu adalah 20. Jadi 2 kali 20 ditambah setengah alas. Nah, alasnya di sini 1. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kemudian tingginya adalah 20. Nah, ini tinggal menghitung saja. 2 kali 10 sama dengan 20. Kemudian setengah kali 2 sama dengan 1 kali 10, 10. Kemudian 2 kali 20 sama dengan 40. Ditambah setengah kali 1 sama dengan setengah kali 20 sama dengan 10. Nah, kalau dijumlahkan 20 tambah 10, 30 tambah 40, 70 tambah 10 sama dengan 80 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh benda selama 5 sekon berdasarkan grafik ini adalah 80 meter. Kemudian cara yang kedua yaitu bisa dengan cara menggunakan rumus GLBB. Nah, yang pertama kita cari dulu jarak S1. Nah, di sini S1-nya itu dari A ke B. Nah, ini adalah GLBB dipercepat. Nah, yang pertama yaitu cari dulu percepatan dari A ke B ini. Nah, kita menggunakan rumus percepatan A sama dengan Pt min P0 per T. Pt-nya, nah ini, jadi ini adalah kecepatan awal, ini adalah kecepatan akhir. Pt-nya sama dengan 20, kemudian kecepatan awalnya sama dengan 10. Nah, selang waktunya adalah 2 sekon. 20 dikurangi 10 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian baru mencari jaraknya yang ditempuh dari A ke B. S1 sama dengan P0 kali T plus setengah AT dikuadratkan. P0 nya sama dengan 10 kali T nya sama dengan 2 kali setengah. Kemudian A nya didapat dari sini 5, kemudian T nya sama dengan 2 dikuadratkan. 2 dikuadratkan itu sama dengan 4. Nah, tinggal mengalihkan saja. 10 kali 2 sama dengan 20, setengah kali 4 sama dengan 2, kali 5 sama dengan 10. Jadi S1 nya sama dengan 30. Kemudian jarak S2 yaitu dari B ke C. Nah, ini adalah merupakan GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, untuk mencari jaraknya dalam gerak lurus beraturan yaitu kecepatan kali waktu. Nah, di sini kecepatannya itu adalah konstan yaitu 20 dalam waktu 2 detik, yaitu 4 dikurangi dengan 2. Jadi P nya 20, T nya 2, 20 kali 2 sama dengan 40. Kemudian mencari jarak S3 yaitu dari C ke D. Nah, di sini GLBB diperlambat. Nah, cari dulu percepatan CD atau perlambatan ya. A sama dengan 0. Nah, ingat di sini PT nya, nah, rumus percepatan kan A sama dengan PT min P0 per T. Nah, PT nya atau kecepatan akhirnya itu sama dengan 0 dan kecepatan awalnya di sini 20. Nah, waktunya 5 dikurangi 4 itu sama dengan 1. Jadi min 20 dibagi 1 sama dengan min 20 meter per sekon kuadrat. Nah, min ini menunjukkan bahwa dari C ke D ini merupakan perlambatan atau GLBB diperlambat. Nah, tinggal mencari jaraknya. Tinggal mencari
besarnya jarak yang ditempuh dari C ke D, atau selama benda tersebut itu diperlambat. Menggunakan rumus S itu sama dengan Pi0 kali T min setengah AT dikuadratkan. Nah, di sini min karena GLBB diperlambat. Pi0-nya itu sama dengan 20. Jadi awalnya kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Kemudian T-nya sama dengan 1, yaitu dari sini ke sini 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kemudian A-nya ini didapat dari sini ya, 20 meter per sekon kuadrat. Nah, karena tandanya min, berarti perlambatannya itu sama dengan 20 dan T-nya 1 dikuadratkan. Tinggal menghitung saja. 20 kali 1 sama dengan 20, setengah kali 20 sama dengan 10, kali 1 sama dengan 10. Jadi S3-nya sama dengan 20 min 10 sama dengan 10 meter. Jadi jarak totalnya itu sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. 30 tambah 40 ditambah 10 sama dengan 80 meter. Nah, baik dengan cara menghitung luas di bawah grafik maupun dengan menggunakan rumus, hasilnya sama, yaitu jaraknya adalah 80 meter. Oke, video pembelajaran gerak lurus bagian yang keempat selesai. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kemudian kunjungi juga web bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring you home. Yeah, come on.